103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Selamat pagi Sobat TA. Di Talking Line kali ini di jam 10 sampai dengan jam 11 Dila nggak sendirian ya. Kalau misalnya udah lihat di media sosialnya TA Radio pasti udah tahu dong di jam 10 bakalan ada Talking Line, yang mana ini bersama kantor Bea Cukai Surakarta yang sudah hadir di studio TA Radio ya. Untuk edisi hari Kamis 10 Februari 2022. Langsung saja kita sapa nih yang sudah hadir di sini. Selamat pagi kepada Bapak Agung Setiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 5. Selamat pagi Mbak Dila. Gimana kabarnya nih Pak Agung? Alhamdulillah baik-baik saja. Senang datang ke TA Radio nih. Iya ya. Ini pertama kali ya Pak ya? Pertama kali, betul. Ke studio TA-nya ya? Iya. Ini pertama kali nih. Jadi kita harus kasih kenangan yang indah nih buat Pak Agung ya. Ya, ada kenangan indah, kenangan Dila. Iya benar. Iya, kenangannya banyak ya Pak ya. Iya. Oke, ini ada Bapak Agung. Selanjutnya juga ada Bapak Sugi selaku dari bagian fungsional pemeriksaan Bea dan Cukai. Halo, selamat pagi Bapak Sugi. Selamat pagi Mbak Dila. Gimana kabarnya nih Bapak Sugi nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini juga sama Pak Sugi juga baru pertama kali kesini ya? Atau Pertama sudah kali pernah? Pertama kali kesini Mbak Oke, Dila. pertama kali kesini. Jadi sama ya, kita bakalan mengukir kenangan yang indah juga ya Pak Sugi ya. Ya Mbak Dila, mudah-mudahan bisa Sebelumnya udah pernah siaran dulu nggak nih Pak Sugi? Dulu sekali pernah, sekali tapi. Nah, sekarang kayak nostalgia lagi ya Pak ya. Bisa seperti itu. Kita santai-santai aja dulu ya Pak Sugi dan juga Pak Agung. Pertamanya mungkin kita juga pengen tahu dulu nih, dari Bea Cukai ini kan ada Bapak Agung dan juga Bapak Sugi nih. Boleh dong dikasih tahu sama sahabat TA untuk tugas dan juga fungsinya nih dari Bea Cukai ini apa saja? Oke. Bea Cukai itu punya 4 tugas utama ya. Yang pertama itu sebagai fasilitator, trade fasilitator. Nah, yang kedua industrial assistance. Nah, kita membantu dari bidang industri. Yang ketiga kita sebagai community protector, ya, pelindung masyarakat. Nah, yang keempat. Tapi ini bisa bolak-balik ya. Nah, yang keempat itu kita sebagai revenue collector. Revenue collector Jadi ini. kita yang memungut juga penerimaan negara, yang mengelola penerimaan negara, gitu Mbak. Oke. Berarti itu memang tentang fungsi dan juga tugas dari Bea dan Cukai ya, Pak Agung ya. Oke, karena kan yang kalau kita tahu kan kalau misalnya Bea Cukai itu kan berarti hubungannya juga dengan ekspor juga ya Pak. Ya Ya tentu pasti saja. kan. Ya. Nah mungkin boleh dikasih tahu juga nih Pak Agung, untuk ekspor itu bisa dijelaskan ini secara lebih luasnya seperti apa nih, supaya juga sahabat saya juga lebih paham. Oke, jadi kalau ekspor itu sebenarnya juga masih terkait dengan tugas-tugas Bea Cukai tadi ya. Ada trade facilitator, trade itu kan kita beli dan jual atau impor dan ekspor. Kemudian industrial assistance bagaimanapun juga. Banyak sekali industri-industri yang ada di Indonesia ini. Nah, ini mereka itu memerlukan tugas dan fungsi kami Bea Cukai untuk membantu mereka. Begitu. Nah, ekspor sendiri sebenarnya ekspor sendiri itu artinya itu sangat sederhana. Nah, ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang. Kalau di dalam Undang-Undang Kepabeanan kami, istilah ekspor itu adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu apa? Daerah pabean itu Indonesia. Gitu. Jadi daerah pabean itu Indonesia. Ya. Oke, dari Indonesia keluar ya. Ya, betul. Jadi kita mau ke mana? Ke Singapura, kita mau ke Malaysia. Apabila kita bawa barang sesuatu, nah itu
dinamakan ekspor Ekspor. sebenarnya. Oh, berarti ini semua sudah ada di dalam undang-undang ya, Pak ya? Betul sekali. Ya. Sudah ada diatur semuanya dalam undang-undang bagaimana peraturan untuk ekspornya sendiri ya. Ya, betul. Oke dah. Kalau misalnya nih di Indonesia sendiri kan tadi Pak Agung juga menjelaskan bahwa daerah Pabean adalah dari Indonesia. Nah, dari Indonesia nih yang pengen ekspor ke luar negeri ini siapa saja nih yang bisa ekspor? Oh. Semua orang bisa ekspor. Semuanya bisa ya? Iya. Nah, nanti kalau di dalam undang-undang itu disebutkan di sana orang perseorangan pun bisa ekspor. Perseorangan, oke. Lembaga bisa ekspor, badan usaha apalagi. Apalagi? Gitu kan. Nah, tentu saja nanti perlakuannya itu berbeda-beda, ya kan? Mekanismenya pun berbeda-beda. Ada ekspor itu yang dilakukan di kantor pos, melalui kantor pos, ya mengirim barang itu juga ekspor namanya kan. Ada yang melalui pelabuhan laut, ada yang melalui pelabuhan udara. Jadi ada 3 macam itu yang bisa dilakukan dengan kegiatan ekspor tadi, gitu. Oke, nah berarti kan kalau misalnya nih yang perseorangan nih ya Pak Agung ya, misalnya nih ada yang mau perseorangan mau mengekspor barang ke luar negeri ini, berarti syaratnya juga si perseorangan ini juga harus punya surat izin usaha dan juga NPWP-nya nggak sih Pak? Wah, itu menjadi salah satu persyaratan. Ya. Tetapi di dalam peraturan Direktur Jenderal ya yang mengatur terkait dengan ekspor itu bisa melakukan ekspor ya tanpa adanya pemberitahuan ekspor barang apabila dilakukan dari kantor pos dan beratnya di bawah 100 kg. Oh. Begitu ya. Kalau yang lain tentu saja harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya tentu saja siapa sih eksportir itu kan harus punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya, baik aturannya secara nasional maupun dinas terkait nanti yang mengaturnya. Gitu. Oh oke. Nah berarti memang semuanya sudah ada syaratnya sendiri nih. Mungkin Dila mau tanya sama Pak Sugi juga nih. Pak Sugi boleh nggak sih di-share juga nih sama sahabat TA kalau misalnya pengen nge-ekspor barang ke luar negeri, kira-kira barang-barang apa aja nih yang bisa dikategorikan boleh untuk diekspor ke luar negeri? Baik, makasih Mbak Dila. Boleh lebih dekat mungkin Pak Sugi? Oke. Nah. Baik, makasih Mbak Dila. Ini kalau terkait dengan barangnya berarti ya, barang yang mau diekspor itu apa saja. Sebenarnya tidak ada yang seribet kalau kita mau impor sebenarnya. Tapi kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri, mereka sebagai institusi yang mengatur tata niaganya dan bea cukai itu hanya istilahnya sekedar dititipi aturan dari pihak mereka. Jadi kita ngikutin apa yang sudah mereka tentukan atau mereka tetapkan. Jadi secara umum itu ekspor ada yang masuk dalam kategori barang yang sifatnya umum. Barang umum itu mungkin tidak perlu perizinan larangan atau perizinan pembatasan. Kemudian yang kedua masuk kategori barang larangan, yang ketiga masuk kategori pembatasan. Misal kalau yang sifatnya barangnya umum itu tanpa mendapatkan atau mencari perizinan dari instansi terkait, misalnya kalau gampangannya seperti yang tadi Pak Agung sampaikan, kalau sifatnya perseorang itu bisa mengirim barang lewat kantor pos kalau barangnya tidak sampai 100 kilo dan tidak wajib untuk membuat dokumen. Misalnya Mbak Dila punya saudara atau punya temannya di luar negeri, kepengen apa dikirimi yang sifatnya itu yang di sana nggak ada, pengen makanan gitu kan. Makanan yang misalnya mengobati kangen rasa di luar negeri terus dikirimi Mbak Dila ke sana gitu kan. Ya itu kalau lewat kantor pos nggak perlu itu mencari perizinan sebenarnya. Itu yang masuk contoh dari yang barang ekspor yang sifatnya umum. Tapi kalau yang masuk kategori larang pembatasan ini yang harus mencari izin dari instansi terkait misalnya nih. Kalau ada yang mau mengekspor madu. Sepemahaman kami kalau madu itu kategori barang yang masuk barang pembatasan yang harus mencari izin dari pihak karantina. Jadi harus terpenuhi dulu kewajiban atau persyaratan yang harus dicari di instansi terkaitnya. Mungkin dari pihak Indonesia tidak perlu mewajibkan persyaratan-persyaratan. Tapi kalau nanti begitu nyampe di negara tujuan, kan masing-masing negara punya aturan ketentuan yang berbeda gitu kan ya.
Ada yang sifatnya mereka juga harus melengkapi persyaratan dari Indonesia. Nah, itu yang bisa dipakai mereka nanti pada saat mengimpor clearance barang-barang dari Indonesia. Itu mungkin sedikit contoh dari tadi barang yang sifatnya umum, larangan atau pembatasan, Mbak Dini. Oh oke, jadi memang ada kategorinya sendiri ya Pak ya, ada kategorinya sendiri. Jadi memang harus diperhatikan juga nih bagi warga yang mungkin mau mengekspor barang ke sana ya Pak ya. Iya, gitu, Ada Mbak beberapa yang dibolehkan dan yang dilarang ya. Baik, Pak Sugi dan Pak Agung, kita break dulu ya untuk di sesi pertama ini. Nanti kita bakalan lanjut lagi nih sahabat TA, masih bersama kantor Bea Cukai Surakarta. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap di Talking Line di sini ya, di 103,5 Radio, musik dan informasi terbaik.